sore pemirsa, kami berada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep dalam rangka mengikuti konferensi pers yang menyangkut masalah kasus tindak pidana khusus yang dilakukan oleh oknum. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyaksikan ungkapan Kajari tersebut. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media yang semua hadir. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah meluangkan waktunya untuk meliput update 2 agenda kegiatan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, yakni 1. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran irigasi Kabupaten Pangkep tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang menggunakan anggaran APBN pada program P3TKI Kabupaten Pangkep melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan, Jeneberan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberan dan 2. Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan dan pemasangan CCTV pada 30 kelurahan di Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2022-2023. Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep Print 542A-P.27/FD/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan nomor print 696-P.27/FD/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 telah dilakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran irigasi Kabupaten Pangkep tahun anggaran tahun 2029 sampai dengan tahun 2023 yang menggunakan anggaran APBN pada program P3TKI Kabupaten Pangkep melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan dan Jeneberan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tim penyelidik tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi serta mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran irigasi dan telah berhasil menemukan 2 alat bukti sebagaimana pasal 183 dan 184 KUHP. Sehingga dari 2 alat bukti tersebut penyidik tindak pidana khusus menetapkan saudara dengan inisial MT selaku Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air tahun 2019-2023 yang semula statusnya sebagai saksi menjadi tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri nomor CEP 01-P.1/FD.1/2024 tanggal 23 Februari 2024. Adapun uraian singkat dari saudara MT selaku ketua P3A yakni yang bersangkutan memprakarsai atau mengusulkan kelompok tani untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan dalam program pencepatan peningkatan tata guna air irigasi dalam pembangunan saluran irigasi. Dalam proses pengusulan kelompok tersebut saudara MT yang menyiapkan seluruhnya administrasi yang dibutuhkan. Dan setelah para kelompok ditetapkan sebagai penyelenggara dalam program P3I dan telah menerima anggaran pekerja, saudara MT memaksa memberi sesuatu kepada kelompok tani penerima bantuan agar memberikan atau menyerahkan uang kepada saudara MT dengan dalih biaya pengurusan kelompok agar ditetapkan dalam program ini. Adapun jumlah uang yang diberikan dari kelompok tani kepada MT sejumlah bervariasi dari tahun anggaran 2019 ada 10 juta, di tahun berikutnya sampai dengan 80 juta per kelompok. Jumlah kelompok yang menyerahkan uang kepada saudara MT dari tahun 2019 sampai dengan 2023 kurang lebih sebanyak 64 kelompok tani dengan total uang sebesar kurang lebih
1,5 miliar rupiah. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Seharusnya saudara MT selaku ketua yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir gabungan P3A untuk kegiatan irigasi tidak dibolehkan untuk menerima atau meminta para kelompok untuk memberikan sebagian anggaran program pencepatan peningkatan tata guna air irigasi tersebut. Bahwa atas perbuatan saudara MT, tim penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep menerapkan pertama pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau kedua pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. B. Pangkep berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri nomor Prin 152-P.27-FD.1-02-2024. Kami menghimbau kepada masyarakat agar kiranya tidak mempercayai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjadi calo atau meminta uang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene dan atau tim Kejaksaan Negeri Pangkep. Kedua, untuk kasus CCTV, saya langsung ke disposisinya aja ya, kasus posisinya. Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terhadap kegiatan pengadaan dan pemasangan CCTV pada 30 titik kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini dianggarkan di dalam DIPA 7 kecamatan dalam mata anggaran pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan nilai anggaran 150 juta per kelurahan. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV dilaksanakan melalui pemasangan CCTV pada 5 titik lokasi tertentu yang berada di masing-masing kelurahan dengan metode pengadaan swakelola tipe 4 yang melibatkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang ditandai dengan kontrak swakelola antara lurah sebagai PPK dengan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, kami menemukan adanya beberapa peristiwa pada tahap perencanaan pelaksanaan, yaitu antaranya 1. Penganggaran kegiatan pengadaan CCTV tidak sesuai ketentuan. 2. Kerangka acuan kerja dan RAB bukan dibuat oleh PPK dan kelompok masyarakat, namun dalam laporan seolah-olah dibuat oleh PPK dan kelompok. 3. Kelompok masyarakat bukan penyelenggara kegiatan yang pelaksanaannya sampai pada 30 kelurahan 4 tanpa adanya dasar. 4. Adanya keuntungan yang tidak sah yang dilakukan melalui rekayasa RAB dan laporan pertanggungjawaban, dan keuntungan tersebut dibagikan kepada pihak-pihak yang lain ada kaitannya dengan kegiatan ini. Teman-teman media, sehubungan dengan tingkatnya ke tahap penyidikan, kami menghimbau pada para pihak yang akan dipanggil sebagai saksi agar dapat kooperatif dan juga tidak menghilangkan atau merusak barang bukti sebagaimana dugaan pengadaan dan pemasangan CCTV pada 30 kelurahan di Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2022 dan 2023. Mungkin cukup.